Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi yang berjudul pengukuran kerja. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi, kelas manajemen 19L, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan kedua teman saya yang bernama Miftahul Jannah dan Alfa Ade Marsetia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran kerja dan tujuan pengukuran kerja. Pengukuran kerja atau work instrument adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Dalam pengukuran kerja, biasanya dilihat dari proses operasi dalam perusahaan dapat efisien atau tidak. Biasanya didasarkan atas lama waktu untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu pelayanan atau jasa. Jumlah waktu yang harus digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bawah kondisi kerja normal disebut standar pekerja atau labor standar. Tujuan pengukuran kerja. Yang pertama, mengevaluasi prestasi kerja. Hal ini dilakukan dengan membandingkan keluaran aktual dalam suatu periode waktu dengan keluaran standar yang ditentukan dari pengukuran kerja. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja untuk suatu tingkat keluaran tertentu di masa yang akan datang. Pengukuran kerja dapat digunakan untuk menentukan berapa banyak masukan tenaga kerja yang diperlukan. Yang ketiga, menentukan kapasitas yang tersedia untuk suatu tingkatan tenaga kerja dan ketersediaan peralatan tertentu. Standar pengukuran kerja dapat digunakan untuk memproyeksikan kapasitas yang tersedia. Yang keempat, menentukan harga atau biaya dari suatu produk. Standar tenaga kerja yang diperoleh melalui pengukuran kerja adalah suatu unsur dari sistem penetapan harga pokok atau harga jual. Yang kelima, membandingkan metode kerja. Apabila metode yang berbeda untuk suatu pekerjaan sedang dipertimbangkan, pengukuran kerja dapat memberikan dasar untuk melakukan perbandingan ekonomis atas metode-metode tersebut. Yang keenam, mempermudah penjadwalan operasi. Salah satu masukan data bagi semua sistem penjadwalan adalah taksiran waktu bagi kegiatan kerja. Dan yang terakhir, membentuk insentif upah. Dengan insentif upah, para pekerja menerima lebih banyak untuk keluaran yang lebih banyak. Standar pekerja dan pengukuran kerja. Standar pekerja modern diawali dengan penelitian yang diawali oleh Frederick Taylor serta Lillian Gilbert pada awal abad ke-20 saat itu. Sebagaimana pekerja dikerjakan secara manual yang mengakibatkan tingginya porsi pekerja dalam suatu produk. Hanya sedikit informasi yang diketahui tentang apa-apa yang termasuk dalam satu hari kerja normal, sehingga manajer memulai suatu penelitian untuk meningkatkan metode kerja dan memahami usaha manusia usaha ini. Berlanjut sehingga sampai sekarang ini. Walaupun sekarang sudah awal abad ke-21 dan upah pekerja sering kurang dari 10% dari nilai penjualan barang, serta pekerja masih merupakan hal yang penting dalam organisasi jasa dan manufaktur. Standar pekerja ini bisa merupakan titik awal dari menentukan kebutuhan pekerja. Manajemen operasi yang efektif membutuhkan standar yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan yang pertama, proporsi barang dari setiap barang yang diproduksi, yang kedua, kebutuhan staf, yang ketiga, perkiraan biaya dan waktu sebelum produksi dilaksanakan, yang keempat, jumlah kru dan keseimbangan pekerja, yang kelima, tingkat produksi yang diharapkan, yang keenam, dasar perencanaan insentif pekerja, yang ketujuh, efisiensi karyawan dan pengawasan.
kerja yang ditetapkan secara benar mewakili waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja rata-rata untuk melaksanakan aktivitas tertentu di bawah kondisi kerja normal. Standar pekerja ditetapkan dengan 4 cara. Pertama, pengalaman masa lalu. Standar pekerja dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu atau historical experience, yaitu berapa jam pekerja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Standar masa lalu mempunyai kelebihan karena secara relatif mudah dan murah untuk didapatkan. Standar masa lalu biasanya didapatkan dari kartu waktu produksi atau dari data produksi. Kedua, studi waktu. Metode ini masih menjadi metode yang paling banyak digunakan saat ini. Prosedur studi waktu menggunakan sampel kinerja seorang pekerja dan menggunakannya sebagai standar. Ketiga, standar waktu yang telah ditentukan merupakan suatu pembagian pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan dan dapat diterima secara luas. Caranya dengan menjumlahkan faktor waktu bagi setiap elemen dasar dari pekerjaan. Cara ini membutuhkan biaya yang besar. Metode yang paling umum adalah metode pengukuran waktu. Metode keempat. Metode ini menentukan standar produksi atau pekerja adalah pengambilan sampel kerja yang dikembangkan di Inggris tahun 1930. Pengambilan sampel kerja memperkirakan persentase waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaannya. Pengambilan sampel kerja membutuhkan pengamatan secara acak untuk mencatat aktivitas yang dilakukan pekerja. Hasilnya terutama digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka di antara beragam aktivitas. Pengetahuan akan pengalokasian ini dapat mendorong adanya perubahan karyawan, penugasan ulang, perkiraan biaya aktivitas, dan penetapan pelanggaran keterlambatan bagi standar kerja. Jika pengambilan sampel kerja ini dilakukan untuk menetapkan pelanggaran keterlambatan, metode ini sering disebut sebagai penelitian rasio keterlambatan atau rasio delay study.